Tapi kita terlebih dahulu, ya begini saudara, saya mau share screen lagi ya, tentang ini ya, tema kita hari ini ya, bagaimana Napoleon Bonaparte itu menjadi pahlawan nasional Indonesia yang diakui oleh MUI, ya berdasarkan fatwa MUI, Jenderal Kopral Napoleon Bonaparte menjadi pahlawan nasional Indonesia mengalahkan Pak Soekarno, ya berdasarkan fatwa MUI, ya. Sebentar. Nah, ini ya. MUI dukung penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kc. Ya. Wakil Ketua MUI berkata masalah agama itu sangat sensitif ya, dan intinya dalam beritanya ini ya, kemarin sudah kita baca sama-sama. Saya belum share screen, sorry ya. Inilah tema kita hari ini ya, yang mau kita angkat ya, bahwa MUI ini backing ya, MUI itu yang membackingin, bukan membackingin, bahkan memerintahkan. Ini kan dengan cara halus, dengan seorang MUI, sebuah institusi bernama MUI memuji dan menyetujui tindakan. MUI ini kan wakilnya Islam di Indonesia. Ya, mau kalian nggak mengakui MUI, bilang ini kan hanya Islam sebagian. Ya nyatanya MUI-nya masih ada, ya. Dan si Ma'ruf Amin adalah bagian dari MUI, bahkan disebutkan sebagai apa namanya, Ma'ruf Amin itu apanya NU itu Rais NU, ya kan? Raisnya Nahdlatul Ulama kan, si ini kan si Ma'ruf Amin kan. Artinya negara ini memang menyetujui tindakannya Napoleon Bonaparte, walaupun ada yang tidak setuju. Namun sorry, negara ini ya secara de facto hukumnya adalah hukum Islam, secara de facto, dan itu yang mau kita perangi. Dan itu yang saya dan Pak Jenderal Tobing ini lawan. Dan itu yang semua Anda sekarang berkumpul di sini untuk melawan ini. Bukan melawan dengan senjata, karena Rasul Paulus berkata di dalam Hikmat Roh Kudus, peperangan kita bukan darah dan daging, tetapi ideologi antikristus yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, yang menyangkal Yesus itu disalib mati untuk menebus kita. Itulah antikristus. Ya, itulah lawan kita. Itulah ideologi sesat yang kita lawan. Nah, ideologi itu yang melawan, menentang Pancasila. Karena kekristenan itu lintas agama, lintas budaya. Mau agama apapun Anda bisa menjadi seorang Kristen. Agama apapun Anda, karena Kristen itu bukan agama, tetapi Kristen adalah hodos, jalan hidup. Jadi sekalipun Anda Islam, Kristen, Hindu, Katolik, yang Kristen, beragama Kristen, belum tentu dia Kristen. Kalau dia tidak menempuh jalan itu, hodos, ya jalan itu. Gitu ya. Oke. Jadi dukungan ini kepada si Napoleon Bonaparte ini ya, dan bahkan kalau Anda lihat di YouTube-nya orang-orang Islam dan di komen-komennya ada di sini saja, Napoleon itu seakan-akan menjadi pahlawannya mereka. Oh, itu serem sekali ya. Dan yang konyolnya lagi ya, bahkan FPI ya itu menjadi kaki tangannya juga si Maman itu ya. Si Maman, Maman siapa tuh namanya tuh, sebentar. Aduh, namanya Maman siapa tuh? Nah, ini ya orangnya nih ya. Maman Suryadi. Lihat. Keren banget tuh. Pokoknya gayanya, laganya ini udah kayak apa dah ini pokoknya ya. Ini panglimanya nih, lihat. Lihat nih, pangkatnya itu. Waduh, pangkatnya udah Jenderal Bintang 5 aja tuh. Ya. Ini Panglima FPI nih. Nanti kalau Indonesia jadi khilafah ya dia ini menjadi panglimanya nih, menjadi panglima TNI-nya nih dia nih nanti nih. Kalau Indonesia nih jadi khilafah nih. Bayangin aja lo lihat. Ini yang membantu mukulin KC. Tadi kalau Pak Jenderal, mengapa nggak disiapkan? Oh, bukan. Ya, kita percaya ya, antisipasi, dan KC sudah saya ingatkan
ya. Sudah saya tawari juga untuk ke Eropa. Kita sudah mau ini kan apa namanya mau bantu dia, tetapi Pak KC memilih ke Bali dan saya sudah bilang kamu pasti ditangkap. Nah, Pak KC bilang ya sudah ya, nggak komentar apa-apa gitu ya sudah cuma bilang begitu saja. Terus ya sudah saya langsung keluarkan dari grup ya, tempat kita mau save KC dulu kita ya grupnya ya anti persekusi. Nah kita mau selamatkan KC. Kita amankan dulu, lalu kita mau bawa kemari. Tapi KC Paul, boleh ada satu nanti di poin ini. ya sebentar. Lalu KC-nya nggak mau, maunya di Bali. Ya udah kita nggak apa-apa. Terus karena ada beberapa hal dan saya lihat saya nggak setuju dengan caranya beliau ya. Saya nggak setuju. Bukan berarti dia salah, tetapi saya nggak setuju. Beda ya. Salah dengan nggak setuju itu beda ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya berharap dia itu punya ini ya, punya apa namanya, punya lebih ada skill gitu untuk berapologetik supaya jangan melulu membahas Al-Quran. Tetapi kita menghargai keberanian beliau, apapun kita menghargai keberanian beliau dan untuk kita membela KC bukan karena yang dia beritakan. Kita membela KC karena ada masalah keadilan di situ, ya. Karena kita mau supaya si siapa itu Ustadz Abdul Somad ya ditangkap, ya, penjarakan Abdul Somad, ya dan Irina Handono, ini kan biangnya kan, siapa lagi? Stephen Indra, Kaimana, siapa? Kaimana ya, Kaimana atau Kainama. Orang-orang ini semua harus penjarakan. Inilah para penista Islam, ya. Penjarakan mereka, karena mereka berani membahas Alkitab kita, ya, sama seperti KC membahas kitab kuning. Kalau menurut hukum Indonesia mereka harus penjara. Loh Pak Paul enggak? Ya nggak bisa. Saya kan ada di Eropa. Saya kan tidak melanggar hukum Eropa. Dan apa yang saya katakan dilindungi oleh human rights, freedom speech. Ya, hate speech saya nggak pernah suruh bunuh orang Islam. Beda dengan orang Islam suruh bunuh orang Kristen. Saya malah kasih makan. Saya suruh kalian semua kasih makan orang Islam. Ya kan? Ya kan, Hani Christian, Bangun Samudra, ya kan, Bangun Samudra. Ini harus penjarakan. Selama orang-orang ini penjarakan, saya akan teriak selantang-lantangnya segila-gilanya, ya. Saya akan teriak selantang-lantangnya, nggak akan berhenti, ya, nggak akan berhenti, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya, ya. Mau siapapun, mau ketua, apalagi ketua PGI, nggak bisa aja pokoknya. Bahkan ketua PGI aja itu juga orang nggak bener kok, ya kan? Nah itu yang mau kita lantang. Selama gereja masih ditutup, HKBP Philadelphia, ya, mana HKBP Philadelphia, ya, HKBP Philadelphia, dan gereja-gereja yang lain, bagaimana nasibnya? Bagaimana? Nah itu yang mau kita teriakan, itulah kejahatan negara. Selama negara masih jahat, selama Ibu Pertiwi masih makan anak-anaknya, saya tidak akan berhenti berteriak. Dan rombongan Nabi ini masih akan tetap ada, bahkan tambah lagi, ya kan, tambah lebih dahsyat lagi, ya. Ya, yang kecil-kecil, yang kroco-kroco, ya itu kalian yang harus teriak, ya. Nandar, semua itu urusannya kalian. Agustan itu urusannya kalian. Nah, ini yang backingan ini Bangun Samudra, Stephen Indra, Abdul Somad, Irina Handono, Kaimana, ini kan yang lagi jagoannya mereka. Ini yang harus kita teriakan paling utama. Kalau ini ditangkap yang kecil-kecil itu langsung langsung terbirit-birit mencet darah tuh. Yang penting orang yang penting ini ditangkap dulu nih. Kalau ini selesai, yang kecil-kecil itu malah cuman pecundang semua, langsung hilang semua. Coba percaya saya. Yang penting orang yang ini ditangkap dulu nih. Kalau orang ini ditangkap, yang lain itu semua mincret semua. Gitu ya. Nah itu yang sedang kita perjuangkan, saudara. Makanya kita mau bikin class action. Ya. Nah, terus kita balik lagi tadi ya.
Nah, saya mau kasih tahu ke Anda. Nah, ini nih. Polri Cinta Sunnah. Ini adalah sebuah gerakan yang berbahaya, gerakan radikal yang ada di dalam tubuh polisian, radikal banget ya. Dan mereka konon dari Wahabi atau Salafi. Salafi adalah organisasi Islam yang sangat diawasi di Belanda dan di Jerman. Ya, bahkan cenderung terlarang ya. Salafi ini cenderung terlarang. Makanya begitu Salafi, oh itu langsung disorot, langsung diawasin. Hampir semua masjid Salafi dan yang ada di Jerman dan Eropa, itu ditutup ribuan ya, karena terindikasi terlibat dengan terorisme. Dan ini mereka masuk ke dalam tubuh Polri. Nah, inilah Polri Cinta Sunnah ini yang tadi saya mau cerita. Nah, si Napoleon Bonaparte ini ya menjadi bagian dari ini. Dan ini ada di mana-mana ya. Polisi Cinta Sunnah ini sudah ada di seluruh tubuh Polri ini. Sudah meracun kemana-mana. Nah, MKC ini luar biasa tangan Tuhan bekerja ya. Memunculkan wajah asli cinta sunnahnya ini. Buktinya apa? Ya tadi MUI merestui. Nah, buktinya MUI merestui. Nah, itu kan satu bukti kan? Ya. Turn back to Quran and Sunnah. Dengan Dr. Firanda Andirja. Firanda. Kita tahu kan, dia Wahabi kan. Nah, terus, ini nih salah satu, ini melatih satu ya, Kompol Ahmad Soeb, ya, Dit Polair, wah serem ini, ya, perwira-perwira semua ini yang di dalamnya, termasuk yang jenderal-jenderal juga, salah satunya yang sudah di depan mata adalah Napoleon Bonaparte, ya, Cinta Sunnah itu. Nah, ini beberapa polisi ya, contoh bukti polisi Cinta Sunnah wilayah Gorontalo. Tokoh Salafi Firanda Andirja. Oh, serem. Masalahnya bukan cuman masalah KC. Oh, KC ini hanya trigger. Dan Tuhan pakai KC ya dengan segala macam. Nah, sekarang tinggal KC mau bertahan sampai akhir apa enggak, itu bukan urusan kita, itu urusan KC dengan Tuhan. Ya, tetapi kita berdoa supaya KC bisa bertahan sampai akhir. Ya, makanya kita mau support seyang kita mampu. Ya. Tapi ini bukti bahwa ini ada ya. Ini ada, bukannya nggak ada ya. Polri Cinta Sunnah ada, bukannya nggak ada. Dan ini didalangi oleh Salafi dan Wahabi ya. Dan itu adalah organisasi yang sangat diawasi di Jerman dan di Belanda. Dan orang menjadi antipati gara-gara ini ya dengan Islam. Ya. Nah, ini yang dari Senayan. Nah, coba kita lihat dari depan ya. Ketika Menteri Pertahanan menyatakan bahwa 3% TNI terpapar radikalisme, kita semua kaget. Ternyata radikalisme sudah menembus benteng akhir pertahanan NKRI. 3% loh ya, gila loh. 3% itu ya, itu teori dalam teori Pareto ya. Kalau Anda saya kasih tahu teori dalam teori komunitas, teori sosial itu ya. Kalau ada 100% ya, 100% ya, maka dibagi menjadi 10%, 80%, dan 10%. Jadi kalau ada 100% Islam misalnya kan, 10% ini yang baik. Ini yang jahat. Anda cukup 10% untuk mengubah yang 80% ini. Ya. Anda cukup 10%, begitu dia keras ya, maka yang dikatakan baik ini selesai. Maka jadilah mereka semua jahat, artinya 90%. Itu teorinya begitu ya, dalam teori sosial, teori komunitas itu begitu. Dalam komunitas itu cukup 80, 10, 10. Nah, 10 ini yang teriaknya keras, selesai. Nah, itu teorinya begitu. Ya. Jadi 3% itu, wah itu sudah banyak, apalagi di TNI. 3% itu banyak, apalagi kalau mereka perwira-perwira. Ya, itu salah satunya Napoleon Bonaparte itu. Ya, yang berani melanggar hukum RI saja dia tidak percaya, dia sendiri adalah pelaku hukum. Ya, sebagai pejabat pelaku hukum, dia aja nggak percaya, apalagi kita rakyat. Ya kan? Nah,
Belum selesai kekagetan kita, disusul muncul riak-riak radikalisasi tubuh Polri dengan munculnya komunitas Polri Cinta Sunnah. Ini dari Senayan Post ya. Kapolri menurut Ken, ini Ken kemarin yang sama Pak Jenderal masuk ke kita ya, yang bekas yang mantan teroris ya. Sampai saat ini belum berani mengambil sikap atas hal ini. Karena dilematis, secara keyakinan agama bukan Islam, jadi mungkin banyak pertimbangan bisa dianggap anti-Islam jika menindak dan memproses pelaku cinta sunnah. Jadi, ini kesempatannya Pak Kapolri buat bertindak, membasmi yang Polri cinta sunnah ini, radikalisme di Polri. Diwujudkan di siapa? Ya kelihatan dari si Napoleon Bonaparte ini, mulai dari hantam dulu jenderalnya, hajar dulu habis-habisan. Jadi kita teriak harus sekeras mungkin, supaya Kapolri bisa bersih-bersih secepat mungkin. Langsung sudah kelihatan bahwa ini dampaknya ini, seorang jenderal dia bisa perintahkan seluruh Mabes itu ya untuk bersekongkol, untuk berkonspirasi, jemput KC dibawa ke Mabes, dihajar di Mabes. Kenapa nggak dibunuh? Karena Tuhan tolong. Karena kan saya bilang lebih gampang untuk bunuh KC loh daripada biarkan KC selamat begitu. Berkoar kan? Kalau bunuh KC gimana? Masukkan peti, selesai. Masuk peti, selesai. Bilang aja kena COVID. Nah, sekarang udah nggak bisa, udah kita teriakin. Kalau kemarin-kemarin, ya itu tadi, karena si jenderal ini, si jenderal Interpol ini kalah pinter sama Nabi ke-26. Nabi dilawan. Ya kan? Dia pikir KC kan bilang kemarin pengacaranya, harusnya kan sudah damai. Nah, kemarin kan bilangnya, harusnya sudah damai. Nah, kemarin bilang ini. Mana nih? Harusnya kan sudah damai. Oh, pengacara Ijen, Napoleon dan Muhammad KC sudah damai Agustus kok baru lapor. Karena sebelum digebukin suruh tanda tangan dulu, suruh tanda tangan surat damai dulu, ya kan? Kalau ada apa-apa ya kan, nggak taunya kan nggak mati kan, harusnya kan mati kan? Kalau mati kan selesai, ternyata kan nggak mati, ada yang misahin, Untung ada si apa namanya, ada penjaga yang baik ya, misahin gitu ya. Kalau nggak selesai juga. Kalau nggak selesai juga itu KC mati. Kalau mati kan masuk peti, nggak usah dibuka, nggak bisa divisum, corona, ya kan? Mati lagi diisolasi. Nah itu yang terjadi. Wah serem saudara. Maka dari itu, nah kita balik lagi. Ken juga melihat fenomena istilah hijrah. Anda belakangan dengan hijrah artis, hijrah siapa hijrah? Hijrah itu ya artinya Anda menjadi radikal loh. Ya di dalam pemahaman orang Islam Indonesia yang namanya hijrah itu bukan dari Mekah. Hijrah itu kan pergi kan kabur. Nah, itu tadi tenggelam, peteng hilang kayak Muhammad. Tapi di dalam Islam itu, Islam Indonesia namanya hijrah itu Anda jadi radikal loh. Yang namanya hijrah itu ya. Lihat nih. Ken juga melihat fenomena istilah hijrah, bahkan kini muncul banyak komunitas tentang hijrah yang digandrungi kalangan milenial, bahkan artis juga tiba-tiba ikutan hijrah. Secara istilah, kata Ken, hijrah memang baik, sayangnya hijrah yang selama ini ngetren justru yang mengarah pada radikalisme, sehingga hijrahnya awalnya dari nakal, berubah rajin ibadah, berubah dari nakal menuju radikal. Ini penting ya, dari nakal menuju radikal. Bayangin. Ya dari nakal menuju radikal. Wah, ini serem saudara. Inilah definisi hijrah dari nakal menuju radikal. Wah, lompat, sorry ya. Ya dari nakal menuju radikal. Oh, itu ya. Itulah fenomena sekarang, fenomena Polri cinta sunnah, fenomena hijrah. Polisi yang tadinya korup, ya. Jadi sebenarnya Denny Siregar salah, sama itu Ade Armando. Katanya Islam kok begitu, kok korup, bukan. Sebelumnya enggak, tapi kemudian di dalam, ya, sila Napoleon Bonaparte dicekokin. Nah, dari nakal, supaya kamu kelihatan baik, ya, kamu jadi radikal aja. Dan dia masih jenderal aktif. Makanya harus tangkap dulu supaya yang lain takut. Ya, supaya yang lain itu jangan macam-macam. Makanya harus yang keras sekali. Saya berharap Kapolri ini bisa menghukum Jenderal Kopral Kancil Napoleon Bonaparte, pahlawan nasional Islam Indonesia ini seberat-beratnya. Karena kalau aniaya ya, apalagi pengeroyokan itu bisa 6 tahun penjara loh. Lebih lama daripada kasus korupsinya dia loh, daripada kasus red notice-nya dia, suapnya dia.
Ya kan kasus suap kan dia terima uang berapa 6 miliar kalau nggak salah 7 miliar itu. Tapi kasus aniaya, apalagi pengeroyokan, begitu ya. Dan itu di dalam penjara loh, terukur, tersistematis, terencana loh. Oh itu bisa 6-7 tahun masuk penjara tuh. Saya berharap itu bisa dihukum seberat-beratnya. Ya, jadi 6 tahun, ya kan, 7 tahun ditambah hukumannya dia, jadi 11 tahun. Saya berharap bisa seperti itu dan tidak boleh ada fasilitas. Seharusnya kalau mau benar. Dan mumpung ini timingnya pas, Pak Kapolri, saya berharap kalau sebab kita akan teriakin dengan keras di sini. Ya, kita belum monitor apa yang terjadi dengan Yahya Waloni ya. Makanya saya berharap lawyer-lawyer lama, Pak Sandi Situngkir, Herbert segera merapat ke saya lagi. Kita sekarang setting ulang, ya. Kalau perlu kita kumpulkan dana lagi. Nah, itu ya. Lihat nih. Dan sampai sekarang belum ketemu jawabannya adalah faktor apa yang membuat TNI Polri bisa terradikalisasi. Bisa jadi memang ada infiltrasi agenda kelompok radikal untuk kudeta. Untuk kudeta. Ya. Untuk kudeta. Ia menambahkan tidak salah berjenggot dan bergamis, tapi kalau ada polisi dan tentara bergamis dan bergamis gimana gitu ya. Saya rasa ada kode etik di internal aparat. Makanya sekarang polisi semua berjilbab semua. Maka ketika ada polisi atau tentara berhubung dengan Salafi, Wahabi dan sejenisnya, ya Salafi, Wahabi, kemungkinan hanya satu, yaitu nasionalismenya hilang dan berubah menjadi Arabisasi. Sebab kelompok tersebut yang selalu teriak anti adat budaya tradisional Nusantara, baik Salafi, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, HTI, ideologinya mirip, semua nih ya. PKS itu Ikhwanul Muslimun ya, makanya ada itu ya LC itu ya. Ini ciri khasnya orang Ikhwanul Muslimin itu yang belakangnya LC itu. Ya, karena mereka semua dianggap kreasi manusia. Royu, tolok ukur boleh tidaknya perbuatan adalah amalan sunnah atau bukan. Bila tidak sesuai akidah, mereka divonis bidah. Jadi kalau ada polisi cinta sunnah, maka otomatis ada polisi bidah. Wah, berarti yang tidak cinta sunnah ini akan dianggap bidah dan orang tidak mau dianggap bidah. Orang lebih suka dianggap tidak Pancasila daripada dianggap bidah loh di dalam Islam itu. Wah, serem ya. Jika ada konsekuensinya upacara bendera doa bersama dengan agama lain ritual lainnya tidak termasuk sunnah, termasuk hormat bendera. Yusuf Kala tidak pernah hormat bendera. Ya, karena itu tidak termasuk sunnah. Adalah bidah fasik kafir. Bayangkan apa jadinya jika ideologi semacam itu yang diakuni oleh anggota polisi. Itu nggak heran, makanya dia bisa bilang nggak urusan dengan hukum. Yang penting cinta Rasulullah, ya. Biar Rasulullah geblek juga nggak apa-apa, ya kan? Biar Rasulullahnya seneng ngehek sama anak kecil juga nggak apa-apa. Selaku pelaku radikalisme Ken menyarankan agar Polri dan TNI mencari ormas atau kelompok keagamaan yang terbukti cinta NKRI. Ya, bahwa NKRI adalah bumi sujud kita. Kesalahan itu baik, penyaluran pun harus baik dalam bingkai agama yang berwawasan kebangsaan. Jangan yang melawan negara, jangan sampai salah menjadi guru ustadz, karena akibatnya akan menyesali kemudian hari. Ya, seperti saya pernah jatuh dalam kubangan hitam radikalisme. Kemarin ya, Ken pernah cerita di sini ya. Pak Ken itu waktu di awal-awal Pak Jenderal, bukan ya, itu waktu cerita apa kita ya, bulan-bulan apa itu ya Pak Ken masuk sini, Pak Putih, Pak Ken, sama Pak Jenderal Tobing bareng-bareng itu ya, ramai waktu itu ya, cerita kita masalah radikalisme itu kan, waktu pertama kali ada bom-bom yang apa ditembakin itu apa, yang ada orang bawa pistol itu nembakin di jalan begitu ya, sama ada cewek yang nembakin itu di Mabes itu. Nah inilah ya, Kompolnas pun mengakui kewalahan adanya Polri cinta sunnah ini. Kompolnas pun mengakui kewalahan. Ya kita nggak baca sampai habis. Ya, Anda bisa cari di situsnya Kompolnas. Ya, mereka kewalahan loh ya, Kompolnas ini. Nah, ini gara-gara orang ini. Gitu ya. Kalau Anda lihat, oh sedang saudara. Dan orang ini menjadi dan di dalam itu FPI itu menjadi bosnya di Mabes itu. Seharusnya salah kalau Habib Rizik taruh di Mabes. Habib Rizik itu harusnya taruhnya bukan di Mabes. Ya, siapa Rizik, Munarman, ya harusnya bukan di Mabes. Harusnya ditaruhnya di Nusa Kambangan langsung. Ya, haleluya. Nah, itu yang mau kita perangi hari ini ya. Ini yang mau kita perangi. Jadi MKC adalah salah satu trigger perlawanan kita, menjadikan trigger perlawanan kita. Ya.